ba'du. Bapak Ibu, kita mulai tausiah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pimpinan di unit masing-masing, Kepala OPD, Pak Kabak, Ibu Kabak, Kasih, yang tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kegiatan kita di pagi hari ini. Kita berharap kehadiran kita ini menjadi catatan amal ibadah buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Tema kita di pagi hari ini adalah menghindari perselisihan dalam rumah tangga. Jadi judul kita sederhana, menghindari terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, jadi banyak terjadi perselisihan itu pada perkara-perkara yang boleh jadi dalam satu rumah tangga itu menjadi penyebab perselisihan, tapi boleh jadi di rumah tangga yang lain tidak menjadi sumber perselisihan. Contohnya tentang membuka dompet suami. Buka dompet. Ada bagi sebahagian suami membuka dompet itu pantang. Jadi jangan coba-coba buka dompetnya tanpa izin. Dan ini terbukti di sidang pengadilan, terbukti di majelis hakim, ada seorang suami yang mengajukan permohonan cerai tolak kepada istri hanya gara-gara istrinya buka dompet tanpa izin. Dan ini fakta di sidang pengadilan. Pantang betul dia kalau dompetnya dibuka. Sementara kalau kita survei, kita buat kuesioner di rumah tangga lain, ketika tanya, Pak, apa pendapat Bapak kalau dompet Bapak dibuka istri tanpa izin? Sang Bapak mengatakan tidak ada masalah. Jangankan buka dompet, yang lain-lain sudah dibukanya katanya. Nah, itu kan sumber. Bu, oh Ibu, kira-kira suami Ibu yang nomor 1 atau nomor 2? Kalau yang nomor 1 buka harus izin dulu, gitu ya. Itu orang itu macam-macam. Nah, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama, tentu termasuk saya yang juga orang yang punya keluarga. Kita mesti harus mempertahankan rumah tangga kita dengan baik. Karena kalau rumah tangga itu kokoh, ukurannya adalah cantik dan ganteng, jadi istri yang cantik atau suami yang ganteng, tentu artis tidak akan bercerai. Ya. Kalau ukuran rumah tangga bahagia itu adalah materi yang banyak, materi yang melimpah, aset yang banyak, tentu orang-orang kaya itu tidak akan bercerai. Kalaulah ukuran rumah tangga itu bahagia, diukur dari mereka itu menikah atas dasar cinta. Menikah atas dasar cinta. Jadi ketika kita tanya, apa motivasi Bapak Ibu menikah? Karena ini adalah cinta saya. Ini adalah cowok saya, yang laki-laki ini adalah cewek saya. Artinya mereka menikah atas pilihannya dan itu cintanya. Kalaulah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ukurannya adalah karena cinta mereka, tentu orang yang berpacaran dari awal tidak akan
bercerai. Betul apa tidak? Nah, kan begitu. Kita buat lagi itu contoh banyak. Nah, ternyata apa ukuran rumah tangga itu bisa dia sakinah, bisa dia mawaddah, bisa dia rahmah. Ayah ibu kita yang di kampung tuh, bisa mereka kakek nenek masih akur. Apakah mereka itu punya materi yang cukup? Oh tidak. Mereka itu pas-pasan aja. Apakah mereka dulu itu cantik dan ganteng? Kalau menengok bentuk-bentuknya, enggak lah. Tapi kenapa mereka itu bisa sampai sekarang? Bisa kokoh rumah tangganya? Karena mereka dalam rumah tangganya itu ditegakkan nilai-nilai agama. Mereka itu memegang akhlak, memegang budi pekerti, menegakkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga mereka. Itulah kokoh. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ke sini problematika hukum keluarga Islam itu semakin unik. Terbaru itu kami ditelepon tentang konsultasi rumah tangga yang menanyakan begini. Ada seorang anak laki-laki kandung, seorang anak laki-laki kandung menikah. Menikah dengan siapa? Menikah dengan ibu tirinya. Di salah satu kota di Riau, kita tidak perlu sebut kotanya. Di salah satu kota di Riau. Jadi anak kandung menikah dengan ibu tirinya. Zaujatul abi. Jadi ada seorang perempuan yang pernah nikah dengan ayahnya. Itu namanya ibu tiri. Apakah boleh? Hukumnya haram. Tidak boleh, haram. Dasarnya apa? Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya surah An-Nisa ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisha wa maqta wa sa'a sabila. Diharamkan kalian menikah dengan perempuan yang telah pernah menikah dengan ayah kalian. Jadi kalau ada seorang perempuan sudah pernah nikah dengan ayah kita, suka tidak suka, ya, redho tidak redho, maka perempuan itu telah menjadi ibu kita selama-lamanya. Dan mahram bagi kita, mu'abbad itu mahram kita selama-lamanya. Baik ayah kita dengan perempuan tadi masih terikat akad nikah atau mereka telah bercerai. Mahram. Kalau kalian lakukan juga innahu fahisha, itu satu kejahatan, wa maqta, dan akan mengundang kutukan Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, nah jadi perempuan tadi itu mahram mu'abbad bagi kita selama-lamanya. Adakah perempuan yang haram kita nikahi sementara? Ada. Namanya mahram muaqqatah, mahram sementara. Contoh, bapak menikah dengan seorang perempuan, istri kita sekarang ini. Kemudian dia punya adik perempuan kandung. Adik perempuan itu jadi mahram kita, itu sifatnya sementara. Kalau masih akad nikah dengan kakaknya. Tapi kalau akad nikah dengan kakaknya putus, maka menikah adiknya itu jadi halal. Mahramnya hilang. Kita menyebutnya apa nih Pak, Bapak Ibu? Turun ranjang, ya kan? Atau saling tikar namanya itu. Nah, jadi begitu dengan kakaknya sudah putus akad nikah, maka dengan adiknya boleh lagi. Boleh. Itu kalau bapak minantu yang baik. Kalau bapak minantu yang buruk, kata mertua cukuplah yang satu kemarin aja katanya, nak dikasih lagi adiknya. Nah, lanjut kita ke kajian ini, hukum keluarga Islam. Nah, menikah dengan ibu tiri haram, tetapi mereka tetap juga menikah. Oleh keluarga dicap pengkhianat, oleh keluarga dicap
Orang yang tidak punya agama diusir dalam rumah tangga, diusir. Tapi karena cinta kata mereka, mereka tetap juga akad nikah. Sah itu nikahnya? Jelas tidak sah lah. Tapi mereka upayakan tetap menikah. Informasi dari keluarga, dicari-cari penghulu. Dulu ada di Rimbo Panjang, dicari di Sekijang Mati, ya, menikah. Tidak sah. Dan karena seluruh orang mencaci, menghina segala macam, supaya mereka nyaman, mereka pindah ke daerah Jawa, di mana orang tak kenal dengan mereka, dan mereka hidup sebagai suami istri, dan itu haram. Nah, betul nanti RT, Satpol PP, polisi tidak akan menggerebek mereka, tidak akan mengusik rumah tangga mereka, karena orang tidak tahu. Tapi ingat, saya pesankan betul waktu itu ke keluarganya, ingat, betul sekarang mereka tidak akan merasa berdosa, bersalah, karena masih umur 20, masih umur 30 ya. Tapi seiring akan bertambahnya umur, kita ini, sampai umur 40, nanti sampai umur 50, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita ini, itu lebih kokoh dari aturan positif yang ada. Dia akan terus merasa bersalah seiring dengan bertambahnya umur. Betul apa tidak? Ya. Jadi orang-orang yang melakukan dalam hidupnya, betul pada saat dia tidak akan merasa, tapi seiring bertambahnya umur dia akan merasa bersalah. Ya. Apalagi nanti kalau dia punya anak dari sana. Maka kan disebut haram kalian menikahi perempuan yang pernah nikah dengan ayah kalian. Maka beberapa tokoh dan beberapa orang sering mengadu pendapat dengan saya terkait dengan bukankah nikah siri itu halal? Kata saya, betul. Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab qabul sah. Kan kalau tidak kita laporkan ke KUA kan nikah siri, betul. Apakah wajib kita melaporkan ke KUA dalam konteks kehidupan bernegara yang kita berhadapan dengan administrasi kenegaraan, hukumnya wajib. Kalau tidak akan menimbulkan masalah kependudukan. Ada seorang bapak Pekanbaru, punya anak, punya istri. Nikah di Surabaya. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang sah. Ada calon mempelai perempuan, yakni yang alumni S1 tadi. Ada calon mempelai laki-laki, yakni bapak yang dari Pekanbaru ini. Ada wali ayah kandung perempuan, bukan main-main ini, ayah kandungnya. Ada ijab qabul sah. Laporkan ke KUA, juga tidak ngasih tahu ke Pekanbaru. 1 tahun, 2 tahun pernikahan, bercerai mereka di Surabaya. Ternyata laki-laki di Pekanbaru tamat S1. Ngambil S2 magister di Surabaya. Ternyata mantan istrinya itu juga ngambil S2 magister di Surabaya. Satu program studi, satu kampus. Melakukan penelitian. Suka sama suka. Nikah di sana. Begitu 2 bulan menikah, diboyong ke Pekanbaru untuk kenalan dengan mertualah icak-icaknya. Begitu kenalan dengan sang ayah, begitu salaman, nah ini kalau disinetronkan panjang nih. Begitu nampak wajah, pingsan bapak nih. Ternyata istrinya itu adalah istri anaknya
minantunya adalah perempuan yang pernah nikah. Itu harus dipisahkan. Namanya pasah dalam konsep kompetensi absolut kewenangan pengendalian agama kita. Itu ada namanya pasah. Itu adalah di-endorse dari hukum fikih konvensional kita. Namanya pasah. Pasah itu adalah wajib dibatalkannya pernikahan karena cacatnya syarat-syarat dan rukun nikah. Yakni antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak boleh ada hubungan mahram. Ternyata pada kasus ini suami istri ada hubungan mahram, wajib bercerai. Ternyata begitu diceraikan, yang sang istri sudah hamil 3 minggu. Nah, coba Bapak bayangkan. Hamil 3 minggu. Tapi mereka masih dipisahkan. Bagaimana nanti status anak? Tidak ada masalah. Anak tetap itu ayahnya, anak tetap itu ibunya. Tidak ada masalah. Tapi sebagai suami istri mereka tidak boleh lagi. Sang mantan suami itu wajib menafkahi anak. Jadi kalau anaknya udah besar, udah TK, ya harus dibiayai. Nanti datang dia ke rumah anaknya sudah TKA, umur 5 tahun, kasih duit, kasih biaya. Terus pulang. Tidak boleh nginap. Sang ibu tanya, ini siapa? Siapa nih, Ma? Ini papa kamu, nak. Ini ayah kamu. Tapi mereka tidak boleh serumah. Selama-lamanya harus dipisahkan. Terus nanya, kalau ini ayah kita, papa kita, Ma, kenapa dia tak tidur sama kita? Biasanya kalau ayah orang tidur sama ibunya. Kira-kira apa jawab ibunya? Paling dia jawab, tulah atuk kau tak apa-apa kerjanya. Itu lagi. Atuk kau dulu gatal katanya. Nah, tahu kita kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi berhati-hati. Saya buka juga di sini. Saya ini juga sering dikonsulkan. Langsung mengaku, kita tak menyebut nama, tak menyebut tempat. Ustadz, boleh saya konsultasi? Silakan. Siapa Bu? Saya ini. Dia panggil Buya. Jadi kalau dia panggil Buya, Buya bisa saya konsultasi, silakan. Berarti kalau dia panggil Buya, berarti orang yang akrab dengan kita. Dan saya pun tidak pula berusaha mencari tahu nama ibu siapa, ibu pegawai negeri di mana, saya nak tanya juga. Karena nggak perlu. Apa kalimat yang keluar? Buya, saya ini istri siri dari seseorang. Terus ada apa, Bu? Buya, saya istri dari seseorang. Tunggu, sebelum ibu lanjut, saya tanya dulu. Ibu dulu menikah, siapa yang menikahkan? Walinya siapa? Ayah kandung saya, Buya. Berarti ayah kandungnya yang menikahkan. Kalau gitu lanjutkan kata saya. Tapi kalau tidak ayah kandung, dia nikah di mana-mana, saya tak akan layani pertanyaannya. Karena sudah tidak beres ini pernikahan. Betul apa tidak? Karena ayah kandungnya. Terus apa yang terjadi? Buya, suami saya tuh Buya, beberapa bulan lagi akan pensiun. Pokoknya ibu jangan cari-cari orangnya, dengarkan saja lah ini. Beberapa orang pensiun. Tadi ia dikeroyok oleh anak kandung dengan istrinya. Dikeroyok dalam tanda petik, bukan dikeroyok ditinju, enggak. Keroyoknya itu ia minta agar suaminya itu menceraikan saya. Jadi sudah ketahuan menceraikan saya. Langsung pakai tolak 3. Pokoknya jatuhkan tolak 3 malam tadi. Ibu tahu dari mana? Suami saya pagi-pagi tadi nelpon. Ya, terus apa yang terjadi? Dijatuhkanlah oleh suami saya malam tadi tolak 3. Saya tak pula bertanya suami ibu atau suami dia. Nah, gitu ya. Tolak 3. Sementara malam tadi itu saya sedang haid. Pertanyaannya, bolehkah menjatuhkan tolak kepada istri yang istrinya sedang haid? Itu pertanyaannya. Kedua, begitu ia menjatuhkan tolak 3 malam tadi, dihitung 3 kah atau dihitung
Satu, di situ pertanyaannya sebenarnya. Nah, tapi kan problematikanya kan jadi panjang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kajian kita ini itu nanti tentu akan kita bahas apa hukum menjatuhkan ya. Kalau kita jelaskan sedikit apa hukum seorang suami menjatuhkan tolak kepada istri yang sedang haid? Jawabannya adalah tolaknya jatuh tapi hukumnya haram. Tolaknya jatuh, hukumnya haram. Jadi suami yang menjatuhkan tolak tadi hukumnya berdosa tapi tolaknya sah. Sama seperti orang yang sholat kemudian sajadahnya dicuri. Jadi ia mencuri sajadah, sudah dapat sajadah yang dicuri, ia bentangkan kemudian ia sholat di atasnya. Apa hukum sholat di atas sajadah yang dicuri? Ayo. Jawabannya adalah sholatnya sah tapi mencurinya tetap berdosa. Nah, nanti akan banyak pertanyaan problematika. Nah, kembali kita menghindari perselisihan dalam rumah tangga artinya adalah Bapak Ibu supaya perselisihan dalam rumah tangga ini bisa menjadi kecil atau tidak ada sama sekali, kuncinya apa? Kuncinya adalah bahwa rumah tangga tadi ditegakkan nilai-nilai agama di dalamnya. Itu kunci. Kalau itu sudah ada, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa ini kami sampaikan di pagi hari ini? Karena kita di Pekanbaru ini telah terjadi darurat perceraian. Coba dicek di masing-masing instansi atau di bagian kita di kantor, pasti akan ada kawan kita, konco kita, rekan kita yang memiliki konflik suami istri yang sedang berperkara di pengadilan. Betul apa tidak? Coba dicek. Maka dalam rangka itu kita kokohkan rumah tangga kita, rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan nilai-nilai agama. Ini sebenarnya akan lebih enak kalau kita buka tanya jawab, tapi karena waktu terbatas, sampai di sinilah pengajian kita Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dan kita akhiri dengan doa bersama bihaqil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.